Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sir and friends, I will introduce myself. My name is Adela Skarningrum. My student ID number is 190292129. In this video, I will explain about the media that I created using the Edmodo platform. The development of an information technology will continue to occur along with the increasing needs needed by Internet users. One of the sectors affected by the development of the Internet is education, where there are no many online education platforms. One of the most popular and widely used e-learning platforms today is Edmodo. People refer to Edmodo as a special social media for education activists. What is Edmodo? Edmodo is a social media platform that is often described as Facebook for schools and can do a lot more as needed. Edmodo is an attractive medium for teachers and students with social elements that resemble Facebook. Jadi, apa sebenarnya Edmodo itu? Edmodo adalah platform media sosial yang sering digambarkan seperti Facebook untuk sekolah dan dapat berfungsi lebih banyak lagi sesuai kebutuhan. Edmodo merupakan media yang menarik bagi guru dan peserta didik dengan elemen sosial yang menyerupai Facebook. Seorang guru dapat dengan mudah mengelola sebuah sistem yang menyediakan fitur terbaik dan praktis, sehingga guru selalu terhubung dengan peserta didik dan mengatur aktivitas peserta didik dengan mudah. Kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan sesuai dengan fitur yang tersedia pada media Edmodo, yaitu content sharing atau berbagi materi pelajaran, penugasan, kuis, polling, serta memungkinkan adanya kegiatan diskusi pada fitur komentar. Jadi, ketika membuat kelas Edmodo ini, pertama hal yang saya lakukan yaitu mencari materi tentang sistem persamaan linear dua variabel, karena topik yang saya pilih adalah sistem persamaan linear dua variabel untuk kelas 8 sekolah menengah pertama. Di dalam membuat kelas Edmodo, ada beberapa fitur yang saya gunakan. Fitur-fitur tersebut diantaranya adalah yang pertama, wellness check. Jadi saya menggunakan wellness check ini untuk menanyakan keadaan atau kabar siswa pada hari tersebut. Yang kedua adalah polling. Saya menggunakan fitur ini ketika siswa selesai menjawab kuis. Saya menanyakan bagaimana menurut siswa kuis tadi. Kemudian siswa akan meresponnya. Yang ketiga adalah assignment. Saya menggunakan fitur ini untuk mengupload tugas-tugas dan juga ulangan harian. Yang keempat adalah kuis. Saya menggunakan fitur ini untuk membuat kuis setelah melalui 2 pertemuan. Dan yang terakhir adalah file. Saya juga menggunakan fitur ini untuk memberi file bahan ajar dan juga video ajar terkait materi. In this Edmodo class that I created, I choose the topic of two-variable linear equation system in 8th grade of junior high school. Jadi pada Edmodo ini, sudah saya sampaikan sebelumnya, saya memilih topik sistem persamaan linear dua variabel untuk kelas 8 SMP. Let's take a look at the Edmodo I've made. Jadi ini adalah tampilan Edmodo yang sudah saya buat. Saya menamakan kelas ini yaitu Mathematics Class 8F. Di sini saya sebagai gurunya. Di sini juga saya berikan deskripsi singkat.
Ini adalah postingan pertama saya. Jadi pada postingan pertama ini saya menyapa siswa, kemudian saya juga menyertakan gambar yang menarik. Dengan tujuan untuk membangkitkan semangat siswa dan tidak membuat pembelajaran ini membosankan. Kemudian di sini saya mengingatkan siswa bahwa untuk 3 minggu ke depan akan mempelajari materi tentang sistem persamaan linear 2 variabel dengan submaterinya ada 5. Nah, kemudian saya menggunakan fitur wellness check, yaitu untuk menanyakan kabar siswa pada hari tersebut. Di sini juga saya memberikan link untuk mengisi kehadiran. Siswa dapat mengisinya dengan mengklik Fill Attendance Here. Nah, ini adalah link untuk mengisi kehadiran. Kemudian di sini saya mengingatkan siswa bahwa kelas itu akan dimulai dari jam 8 sampai jam 10 pada hari Senin. Di sini pada pertemuan pertama saya memberikan materi yaitu bahan ajarnya berupa PDF. Ini adalah bahan ajar yang sudah saya buat sendiri. Selanjutnya saya juga memberikan video. Video ini saya berikan dengan tujuan agar menambah pengetahuan siswa mengenai materi. Before we move on to how linear equations are plotted on the coordinate plane, why? Selanjutnya saya juga memberikan satu buah soal. Nah, soal ini harus dijawab oleh siswa. Siswa dapat menjawabnya melalui komentar dengan menyertakan gambar yang sudah ditulis siswa. Kemudian ini saya berikan tugas pertama. Siswa juga bisa mendownload filenya di sini. Lanjut ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini saya menanyakan kabar siswa terlebih dahulu dan saya juga mengingatkan untuk mengisi kehadiran di link yang sudah dibagikan sebelumnya. Selain itu, saya juga mengingatkan siswa bahwa pada pertemuan ketiga akan diadakan kuis. Karena materinya itu terkait dengan materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Di sini juga saya berikan materi berupa PDF. Ini saya juga berikan video sama seperti tadi. Di sini saya juga memberikan tugas. Ini tujuan tugas ini sebenarnya adalah untuk mengasah sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi yang sudah dipelajari. Ini tugasnya. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, karena pada pertemuan kedua sudah saya ingatkan bahwa akan diadakan kuis, maka pertemuan ketiga ini akan diadakan kuis. Nih, sebelumnya saya mengingatkan siswa untuk mengisi kehadiran. Ini adalah kuisnya. Kuis tersebut terdiri dari 5 soal dengan waktu 25 menit. Setelah melakukan kuis, saya memberikan polling. Saya menanyakan kepada siswa bagaimanakah kuis tadi, apakah mereka dapat menjawabnya dengan mudah atau tidak. Pada pertemuan ketiga setelah melakukan kuis, saya mengajak siswa untuk melanjutkan pembelajaran. Di sini saya sudah upload materinya berupa PDF. Ini juga saya berikan video. Dan di sini saya berikan lagi tugas ketiga. Lanjut ke pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini, saya juga memberikan materi berupa PDF.
Materi berupa PDF ini yang sudah saya berikan tadi bisa juga di-download. Di pertemuan keempat, saya juga memberikan video yang berkaitan dengan materi yang dipelajari pada pertemuan keempat. The next line is very important. It says, Saya juga memberikan tugas, yaitu tugas keempat. Ini adalah tugasnya. Tiap tugas tadi sudah tersedia deadline-nya di sini, sudah ada keterangan deadline-nya. Nah, setelah itu saya mengingatkan kepada siswa karena materi pelajarannya itu sudah selesai semua, maka akan diadakan ulangan harian. Jadi saya juga mengingatkan kepada siswa untuk belajar materinya dan juga mempelajari tugas-tugas yang sudah saya berikan. Terakhir ini adalah ulangan hariannya. Deadline-nya yaitu 6 Desember pukul 9. Ulangan harian ini diadakan pada pertemuan kelima dengan durasinya 60 menit. Soalnya itu saya berikan berupa PDF yang bisa di-download, tetapi siswa harus mengumpulkannya paling lambat jam 9 pagi pada tanggal 6 Desember. Seperti ini. Ada 8 soal. Di kalendernya juga saya buat agenda. Nih, pada tanggal 22 itu belajar pertemuan pertama. Ini deadline tugas pertama pukul 11.59. Kemudian ini adalah pertemuan kedua. Ini adalah deadline tugas kedua, tanggal 28 November pukul 11.59. Dan di sini belajar pertemuan ketiga dan diadakan juga kuis. Ini ada juga waktunya pukul 8.25 IM. Di sini adalah pertemuan keempat. Di sini juga deadline keempat. Kemudian ini ada tugasnya. Dan terakhir itu ada ulangan harian. Okay, sir and friends, that's all from me. Sorry for my mistakes. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.